Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nova Apriliani, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kayangan. Ini merupakan tugas koneksi antar materi modul 1.4, yakni budaya positif. Adapun fasilitator saya, Bapak Lalu Muzar, dan pengajar praktik saya, Bapak Syarifuddin Ar-Rahman. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa seorang guru yang baik harus berperan aktif dalam upaya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, baik hukuman dan penghargaan, memahami posisi kontrol, membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan melaksanakan segitiga restitusi. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif sendiri lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Konsep inti yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Biasanya terdapat 3 motivasi utama yang melandasi seseorang melakukan suatu tindakan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Selanjutnya, keinginan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan keinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain disebut sebagai motivasi eksternal. Sementara, keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini disebut sebagai motivasi internal. Salah satu tugas seorang guru adalah bagaimana memunculkan motivasi internal murid sehingga mereka termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Hal ini dapat dilakukan dengan hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Konsep inti berikutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Berdasarkan modul 1.4 yang telah saya pelajari, disebutkan 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, 3, teman, 4, pemantau, 5, manajer. Dari kelima posisi kontrol yang telah disebutkan sebelumnya, posisi kontrol guru yang paling ideal adalah guru sebagai manajer. Dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya, menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid.
Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Konsep inti selanjutnya adalah menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan memaparkan keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Sementara, dalam kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya adalah keterikatan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Berikut refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi budaya positif ini. Setelah melewati pembelajaran ini, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan nyata, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Selama ini, saya beranggapan bahwa penghargaan jauh berbeda dengan hukuman. Ternyata, penghargaan juga dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bahkan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yakni sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Seharusnya posisi yang paling ideal yang harus saya lakukan adalah sebagai manajer dengan menangani masalah yang dihadapi siswa saya menggunakan segitiga restitusi. Saat saya menangani siswa yang sering tidak mengerjakan tugas, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan yang saya rasakan ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa senang dapat belajar menangani masalah siswa dengan lebih baik.
dan saya menjadi sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik terkait pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut adalah sudah mulai munculnya motivasi internal atau motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru seharusnya sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya pun diliputi rasa bersalah setelah menunjukkan kekecewaan yang mendalam kepada murid saya. Akhirnya, sikap mereka seringkali menjadi resah dan selalu merasa bersalah kepada saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Saya pernah menerapkan restitusi, namun biasanya saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.